Mobil ini keren sekali. Lebih keren dari mobil Alto CR Lazy. Jangan disentuh. Kenapa tak boleh menyentuhnya? Sekarang kau istriku. Mobilmu pun juga milikku. Kuberitahu kau, kalau rusak, sanggupkah kau menggantinya? Bukankah ini mobil yang tadi? Suruh seseorang ikuti mobil Nona jika pemulung itu menaiki mobil Nona, habisi dia. Ada apa? Coba cek, rusak tidak? Bot, mobilnya baik-baik saja. Siang bolong begini kok bisa terjadi? Sekarang bagaimana? Masih mau mengikuti mobil Nona? Mobilnya saja sudah rusak, bagaimana bisa ikut? Lalu harus bagaimana? Nona naik mobil. Kita harus membawa satu kembali. Dorong kuat-kuat. Aku sudah paham. Seorang nona sepertimu cuma mempermainkan pria sepertiku. Pada akhirnya akan menikah dengan tuan muda entah siapa. Tak berniat menikah denganku sama sekali. Aku sudah bilang akan menikahimu, tak akan ingkar. Masih melongo? Ayo, gak mau menikah. Ini, saya tidak salah dengar kan? Kalian ingin daftar nikah? Iya, Kalian berdua, kalian harus mengerti satu hal. Ini kantor urusan perkawinan. saya tahu. Iya, silakan perlihatkan dokumen yang dibutuhkan. Apa? Ketemu. Akhirnya ketemu. Serahkan padaku. Nona, sesuai instruksi Anda, saya memintanya mandi. Teman Anda ini cukup unik. Anda mengenalnya di mana? Saya menemukannya di tepi jalan. Akta nikah juga bisa ditemukan di tepi jalan. Bibi Zhang, jangan tanya lagi. Kepalaku serasa mau pecah. Baik. Saya tak akan bertanya lagi. Aku bukan temannya. Aku suaminya. Perjanjian ini silakan baca. Perjanjian ini terlalu keras ya. Tidak boleh mendekati Anda, tidak boleh menanyakan urusan Anda, tidak boleh menyentuh barang-barang Anda. 2 poin terakhir masih bisa saya pahami, tapi poin pertama, bolehkah saya bertanya? Jika ada pertanyaan, Anda bisa menanyakannya kapan saja. Kalau tidak boleh mendekati Anda, bagaimana bisa punya anak? Saya bilang, kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Pernikahan kita hanyalah sebuah transaksi. Saya membayar, kamu berakting. Kamu hanya perlu di depan orang lain. Berperan sebagai suami yang baik sudah cukup. Adapun hal-hal antara suami dan istri, saya sarankan kamu jangan memikirkannya. Banyak orang yang meminta saya berakting. Saya khawatir Anda tidak mampu membayar harganya. 10 juta cukup? Jangan mencoba mengusir saya dengan uang kecil ini. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak saya sukai. Namun, jika Anda bersikeras, saya bisa mematuhi perjanjian ini. Namun, saya ingin 100 juta.
1 miliar. Apa kau bercanda? Kalau tak mau terserah. Lagi pula uang sekecil ini tak menarik minatku. Namun, aku lumayan tertarik dengan soal punya anak. Baik, akan kuberi 1 miliar padamu. Meski aku sedang bokek, dan ini pernikahan pertamaku, hadiah perkenalan tetap harus diberikan. Ini batu yang kutemukan saat memulung. Tampaknya cukup indah, jadi kuberikan kepadamu sebagai hadiah. Pemulung tetap pemulung. Mengira pecahan batu sebagai harta. Dan bahkan tahu cara menghadiahkannya. Nona, apakah Nona sedang mencari tuan? Dia sudah pergi sejak pagi. Saya ingin memeriksa apakah ada barang berharga kami yang hilang. Bagaimanapun kami tidak begitu akrab. Siapa yang bisa menebak jika dia akan melakukan tindakan tercela? Nona, saya menyaksikan Nona tumbuh dewasa. Saya tahu apa yang Nona pikirkan. Melamar sebagai satpam. Tidak begitu sesuai dengan keahlian saya. Namun karena saya sudah berkeluarga, pengeluaran jadi cukup besar. Aduh. Halo. Halo, Pak. Jam layanan kami belum dimulai. Oh, saya datang untuk melamar sebagai satpam. Saya melihat di pintu ada iklan lowongan kerja ini. Manajer HRD sedang tidak ada, silakan datang kembali nanti. Budeng, Ya, Kamu saya datang kesini untuk melamar melamar sebagai pekerjaan. satpam. Katanya manajer HRD sedang tidak di tempat, jadi saya diminta pulang dulu. Memang tidak di tempat, tapi saya pemilik tempat ini. Jadi saya yang menentukan. Malam ini juga kamu mulai bekerja. Wah, pemilik tempat ini masih cukup muda ya. kenapa? Tertarik? Saranku, jangan macam-macam. Moyangnya, dulu pernah menjadi pemimpin pengemis, memimpin belasan orang. Bar kita ini selalu aman berkat dia. Sehebat itu. Tentu saja, tadi kau pakai jurus apa? Aku tak sempat melihat dengan jelas. Terlalu cepat. Bisa kau ajari aku? Baiklah, nanti kalau sempat akan kuajarkan beberapa jurus. Janji ya? Sudahlah, saatnya bekerja. Ayo cepat kerja. Selamat datang. Perempuan barusan itu istriku. Mas, jangan main-main denganku. Kau tahu siapa dia? Dia itu Zhou Xinyu, wanita paling cantik di Jiangnan. Andai kau jadi menantu keluarga Zhu, sedikit saja uangnya. Cukup untukmu hidup sampai beberapa generasi. Kerjalah yang benar. Dia memang istriku. Ayo, ayo, ayo. Saatnya bekerja. Kak Sinyu, katanya, kamu menikah dengan pemulung? Serius? Ih, menyebalkan kamu. Suka bergosip begitu. Sudah kubilang hari ini kita hanya minum. Kalau masih bahas hal-hal tak penting begini, aku cabut ya. Cukup, jangan tanya lagi. Itu pasti tidak benar. Kalau Kak Sinyu memang sudah menikah, mana sempat menemani kita minum? Ya ayo minum. Dengan kecantikan Kak Sinyu, mana mungkin menikah dengan pemulung? Wah, Zhou Xinyu. Baru nikah sudah keluyuran?
Jangan-jangan suamimu si pemulung itu tak bisa memuaskanmu. Hahaha. Zhou Xinyu, kau benar-benar berani. Lebih memilih menikah dengan pemulung daripada menikah denganku. Kau membuatku menjadi bahan tertawaan Jiangnan. Kau membuatku malu. Jiang Zihao, aku beritahu kau. Aku lebih baik menikah dengan pemulung daripada menikah dengan sampah sepertimu. Semua perbuatan kotor yang kau lakukan, jangan kira aku tidak tahu. Kalau bukan karena orang tuamu yang membantumu, kau sudah lama mendekam di penjara. Masih berani pamer di depanku? Meskipun kau menikah dengan sampah, kau hanya milikku, wanita Jiang Zihao. Malam ini, aku akan menggantikan suamimu si pemulung. Merasakan kebahagiaan malam pertama. Aku tahu kau menyewa orang yang sangat jago berkelahi, tapi aku juga menyewa mantan pasukan khusus. Malam ini, tanpa izinku, tak seorang pun boleh pergi. Nona, silakan pergi dulu, biar aku yang menangani ini. Zhou Xinyu hanya didampingi satu pengawal. Kau berdua, tangkap dia, lalu bawa ke sini. Lepaskan aku. Jiang Zihao, apa sebenarnya maumu? Keluarga Zhu takkan membiarkanmu lolos. Siang Bo, kau tak apa-apa. Jiang Zihao, di siang hari begini, kalian berani membunuh orang. Silakan teriak, teriak sekencang-kencangnya. Hari ini, meski dewa turun, takkan mampu menyelamatkan kalian. Kebetulan, malam ini kau akan merasakan nikmatnya jadi seorang wanita. Begitu bosan, kau akan kukirim kembali ke suamimu, si pemulung itu. Lagi pula dia, bukankah dia suka memungut barang bekas? Oh, maaf, salah omong. Memungut sampah ya. Kurang ajar, jauhi istriku. Yevan, bagaimana kau bisa di sini? Aku kerja di sini, cari uang buat menafkahimu. Kau memanggilnya apa? Istri? Oh, jadi kau suaminya yang gemar memungut sampah itu, ya? Awalnya aku tak berniat mencarimu, tapi kau justru datang sendiri. Tak kusangka kita bertemu di sini. Kau terlalu banyak bicara. Sialan. Kau, pemulung sampah seperti ini, berani sekali berbicara omong kosong denganku. Habisi dia. Yevan, hati-hati. Pergi dulu, jangan khawatirkan aku. Kau bukan tandingan mereka. Sekelompok sampah, cepat habisi dia. Bos, aku salah, bos. Maafkan aku, bos. Kau memohon padaku tidak ada gunanya. Kau harus memohon maaf pada istriku. Hati-hati. Lepaskan aku, dasar. Kamu tahu siapa ayahku. Meski ayahmu sehebat Raja Langit pun tak berguna. Hari ini akan memberimu pelajaran. Dasar. Cara jadi orang baik. Ayah. Tunggu. Kau benar-benar akan menyingkirkannya? Keluarga Jiang amat berpengaruh. Kau istriku. Meski langit runtuh, aku akan melindungimu. Kak. Keluarga Jiang telah 18 generasi anak tunggal. Semua bergantung padaku untuk melanjutkan garis ini. Kak, tolong bebaskan aku ya, Xinyu. Keluarga Jiang tak boleh punah keturunannya gara-gara aku. Xinyu, Kak, Xinyu. Yevan, Zhou Xinyu, tunggu saja kalian. Jika aku tak menyingkirkan kalian, aku bukan Jiang Zihao.
Dia tidak apa-apa, cuma pingsan. Nona Zhao, Budeng sudah berpesan bahwa semua pesanan di ruang karaoke ini gratis. Kak Fan, Budeng memanggilmu. Baiklah, santai saja. Aku tidak apa-apa. Aku pamit dulu. Budeng, Anda memanggil saya. Kau tahu siapa yang barusan kau pukul? Menurutku, tak perlu tahu siapa dia. Aku selalu fokus pada masalah, bukan orangnya. Pernahkah kau berpikir kalau kau menyinggung keluarga Jiang, apa yang akan kau perbuat? Aku tak pernah memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Tentu saja, jika Budeng menganggap aku menimbulkan masalah bagi tempat ini, aku akan mundur. Hentikan. Urusan sepele ini bisa kuurus. Tapi ada syaratnya, bukan? Aku senang berbicara dengan orang cerdas. Pegawai baru di sini. Secara rasional maupun emosional, aku tak harus membantumu menantang keluarga Jiang. Jika Anda ingin saya menjual jiwa saya. Maaf. Jika Anda ingin saya menjual tubuh saya. Maaf. Anda harus menambah uang. Kemarilah. Budeng, Anda yakin di sini? Dengarkan baik-baik. Saya ingin Anda. Anda gila. Tidak mungkin. Hal ini tidak bisa dinegosiasikan. Apa salahnya menjadi pengawal saya? Gajinya terserah Anda. Pertama, saya punya istri. Saya harus pulang setiap malam. Tidak mungkin tinggal bersama Anda. Kedua, Anda juga tidak mampu membayar harga saya. Dengan keuntungan klub ini selama 10 tahun, Anda tidak akan mampu membayar saya. Tentu saja, jika Anda mengubah cara pembayaran, saya bisa mempertimbangkannya. Misalnya, tubuh Anda. Berani sekali. Kau tahu kau sedang bicara dengan siapa? Oke, apapun yang seharusnya kukatakan atau tidak, sudah kuucapkan semua. Besok aku akan masuk kerja tepat waktu. Tentang yang kau sebutkan, tergantung pada suasana hatiku. Aku sudah biasa bebas, tak suka diatur. Budeng, bocah ini benar-benar berani. Sebenarnya, apakah dia cuma menggertak atau memang punya kemampuan? Paman Zhang, menurutmu bila disandingkan dengannya, siapa yang kemampuannya lebih hebat? Dari rekaman CCTV tadi, pergerakan bocah ini amat gesit. Bahkan, lebih cepat dariku. Sayang, apakah kau menantiku pulang? Jangan kelewat percaya diri. Aku hanya ingin melihat apa kau masih bertahan hidup. Istri yang cemas pada suaminya, bukankah itu normal? Kenapa malu mengakui? Sayang, kau khawatir padaku? Tapi, kenapa cuma memberiku satu roti kukus? Tak mau makan, terserah. Baiklah, akan kumakan. Terima kasih, pengantin wanita, sudah menjemputku. Kakak ipar di mana? Kalau kau asal bicara lagi, aku tak akan peduli padamu. Pulanglah naik taksi sendiri. Jangan kak tersayang, tega sekali kau membiarkan sepupumu yang manis pulang naik taksi sendiri. Baiklah, takkan kusebut kakak ipar lagi. Bukan tak boleh menyebutnya, akan kuberitahu satu rahasia. Tapi jangan beritahu ayah. Aku bersumpah takkan pernah. Suamimu dan aku hanya pasangan kontrak. Kan Cuma di atas terlalu kertas. banyak informasi. Nana, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, cuma perutku agak tidak nyaman. Kalau begitu istirahat dulu, biar kuambilkan obat. Kak, aku baik-baik saja. Bagaimana kalau kau ceritakan padaku kisahmu dengan kakak ipar? Suamimu. Baiklah.
Ini hadiah pernikahan, potongan batu yang ditemukan suamimu. Potongan batu? Biar kulihat. Kak, kau bilang ini cuma batu biasa? Iya, Ini Jiok Tianhuang kualitas tertinggi. Giok Tianhuang atau apapun namanya, tetap saja batu biasa. Harganya selangit. Ini bukan batu sembarangan. Kau yakin harganya setinggi itu? Jangan lupa, keluargaku bergerak di bisnis barang antik. Batu ini tak ternilai. Barang sehebat ini dia yang temukan. Sepertinya dia memang beruntung. Kakak ipar bilang, batu ini ditemukan begitu saja. Ini Giok Tianhuang kualitas tertinggi. Dulu di balai lelang, tawaran tertingginya 6 triliun rupiah. 6 triliun rupiah? Iya, Yevan, sebenarnya kau siapa? Bagaimana bisa kau memiliki batu sekelas ini? Kak, perutku sedikit sakit. Aku mau ke toilet dulu. Saya suka berbicara dengan orang cerdas. Kau tahu apa yang perlu kau lakukan. Zhou Xinyu dan Yevan menikah pura-pura. Identitas Yevan jelas tidak sederhana. Sayang, Ini lowongan di perusahaan kami. Besok cobalah melamar. Karena kau secara resmi adalah suamiku, jadi identitasmu tak boleh diragukan. Ini perekrutan resmi. Jangan berharap aku membantumu. Jika kau bahkan tidak bisa diterima sebagai staf penjualan biasa, itu cuma menandakan kau tidak kompeten. Tenglong International. Halo, apakah Anda yang datang guna melamar posisi General Manager, Pak Ye? Ya, saya. Silakan isi formulir ini. Nanti akan saya ambil. Istriku tersayang, walau posisi yang ditawarkan adalah sales. Namun jika tersedia jabatan yang lebih tinggi, mana mungkin aku menolaknya. Memang sosok berbakat, soal identitasnya, saya akan meminta seseorang memeriksanya. Saya paham. Sayang, Sepertinya kau benar-benar meremehkan pekerjaan sebagai tenaga penjualan. Itulah sebabnya kau melamar posisi manajer umum pemasaran. semua ini demi menghasilkan uang lebih banyak untuk menafkahi istrimu. Pak Ye, bagaimana kalau kita duduk dan berbincang? Baiklah, kita bicara soal kehidupan atau soal masa depan. Kita akan membahas batu yang kau temukan itu. Kau harus menuntaskan urusan ini. Kau sungguh sombong. Kau cuma kaki tangan, bos. Cih. Soal batu itu sebetulnya. Aku harus menjawab telepon dulu. Tunggu aku kembali. Target telah kembali ke Jiangnan. Menanti instruksi untuk bergerak. Sayang, tentang batu itu. Ada masalah di klub Kak Fan. Segera kembali. Jika terlambat, bisa jatuh korban. Sayang, tunggu aku pulang. Aku pasti akan menjelaskan segalanya padamu. Ampun, saya cuma bawahan. Ada apa? Kak Fan, entah dari mana muncul segerombol orang, mereka merusak apa saja yang mereka lihat.
Katanya mereka sedang bermain permainan tampar-menampar. Ketika mereka lengah, saya langsung kabur. Di mana mereka? Di lobi depan. Kak Van, hati-hati. Hei. Lumayan juga. Hei, kesini. Tampar dirimu sendiri beberapa kali, menghibur semua orang. Lebih keras. Kalian berdua. Maju. Berhenti. Bocah. Jangan sok hebat. Mau cari mati, ya? Lumayan juga, aku lagi bosan. Ternyata dia praktisi bela diri, cuma segini kemampuanmu. Aduh, kenapa sekarang sih luka lamaku kumat? Kupikir kau hebat. Ternyata cuma gagah di luar saja. Penampilan bagus tapi tidak berguna, Ci. Harus cepat diselesaikan. Kalau begini terus, belum mati dipukul, sudah mati kesakitan. Terpaksa pakai jurus terlarang. Kawan-kawan, habisi dia. Yevan, kau baik-baik saja? Baik. Yevan, bangun. Bangunlah, Bibizang, Bibizang. Aku baru saja kembali dari Jiangnan. Hal pertama yang kuserahkan, kau malah gagalkan. Menurutmu, hukuman apa yang pantas untukmu? Saya tidak bisa berkata apa-apa. Terserah Anda. Terserah Anda. Nyawamu kubiarkan untuk saat ini. Sebaiknya tidak ada lain kali. Baik. Lain kali saya pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Pasti. Kau sudah bangun? Aku akan ambilkan makanan untukmu. Sayang, saat kau tidak mengerutkan kening, kau sangat cantik. Tersenyumlah lebih sering. Cerewet. Ayah, kok ayah ada di sini? Zhu Jianhao sudah kembali. Dia ingin menikahimu. Apa? Dia pikir dia bisa menjualku begitu saja. Aku sudah menikah. Ayah mertua. Menantu ayah ada di sini. Aduh, Yevan, aku tahu kau bukan orang biasa. Aku juga tahu, kalian hanya menikah kontrak. Aku bisa melihat kau mencintai putriku, Yusin. Meskipun aku tidak tahu mengapa kau begitu mencintainya, tapi aku bersedia menguji ketulusan hatimu. Ayah. Aku tidak tahu apakah kau bisa melindungi putriku seumur hidupnya. Aku mohon, jangan biarkan dia jatuh ke tangan Zhu Jianhao. Tuan Muda Zhu, ku dengar semua wanita yang pernah dekat denganmu akan bernasib buruk. Benarkah itu? Katakanlah, aku juga ingin tahu. Bagaimana mungkin? Saya orang yang sangat menghargai wanita. Bagaimana mungkin saya tega menyakiti kalian? Menyebalkan. Aduh. Yevan, maukah kau melindungi putriku seumur hidup?
Saya bersedia. Ayah, Kau adalah putriku satu-satunya. Kupikir hanya Yevan yang bisa melindungimu. Aku tidak bisa hanya diam saja melihat kau membahayakan dirimu. Mungkin Yevan adalah orang yang tepat untuk kau percayakan hidupmu. Nana tidak perlu mengawasi mereka berdua lagi. Awasi proyek ini dengan ketat. Jika kau mengacaukannya, aku tidak akan memaafkanmu. Baik. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, Deng Yina dan Paman Zhang yang bersamanya, 2 hari yang lalu, ketika saya membuat keributan, sudah meninggalkan Jiangnan. Katanya, karena Ketua Hong sakit parah. Ada perebutan kekuasaan di geng pengemis. Saya merasa situasi Deng Yina saat ini sangat berbahaya. Oh, begitukah? Aku menyuruhmu membuat keributan, aku hanya ingin Deng Yina tahu bahwa aku telah kembali. Sekarang menarik. Maka aku akan menunggu Deng Yina datang memohon padaku. Oh ya, Tuan Muda. Ini. Anak inilah, bajingan inilah yang melukaiku. Keluar. Baik. Sobat Ye, aku sangat menantikan pertemuan kita kembali. Jiangnan akhirnya akan kacau juga. Beritahu Mawar Merah, berikan hadiah besar untuk saudara baikku. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Pak Ye, bangun dan minum obat. Terima kasih. Hei, lihat itu. Lumayan juga. Suster, Mati kau. Yevan, kalian sedang apa? Nana, Aku sekarang bukan sepupumu, Fang Nana. Lagi, identitasku sekarang adalah Mawar Merah. Yevan, kalau aku tidak bisa membunuhmu hari ini, maka aku akan membunuhmu besok. Yevan, bagaimana sekarang? sekarang sangat berbahaya. Biar aku yang melindungimu. Kau percaya padaku. Saat kau mengatakan pada ayahku bahwa kau bersedia, aku hanya percaya padamu. Ayo. Tuan, saat ini Jiangnan sedang kacau. Saya hanya menginginkan tempat berlindung. Ini bukan hal yang sulit bagimu. Yina, kau orang yang pintar, aku bukan orang yang membantu sembarang orang. Gaibang adalah kerajaan bisnis yang besar, semua urusan aku yang tangani. Jika kau benar-benar ingin mencari perlindungan, kau harus menunjukkan sedikit ketulusan. Jangan buang waktu berhargaku. Saya tahu, Tuan telah lama mencari murid terakhirnya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Ini informasinya. Ini ketulusanku. Di dalamnya ada informasi detail tentangnya. Di mana dia? Dia sekarang adalah menantu laki-laki keluarga Zhou di Jiangnan. Sayang, kamu mau kemana? Ada reuni teman lama.
kebenaran aku sendirian dan tidak ada kerjaan. Aku temani kamu saja ya. Boleh, tapi jangan sampai membuatku malu ya. Kalau tidak mengerti, jangan bertanya. Sinyu, kamu akhirnya datang juga. Teman-teman semua sangat merindukanmu. Kalau ini siapa ya? Halo semuanya, saya suaminya Sinyu. Nama saya Yevan. Wah, halo, senang sekali akhirnya bisa bertemu langsung. Saya dengar dari Sinyu kamu sibuk sekali. Saya kira kamu tidak bisa datang. Memang tadinya cukup sibuk, hanya saja. Tidak ada yang lebih penting daripada menemani istri. Kalau dipikir-pikir, teman-teman sudah lama sekali tidak bertemu Sinyu dan sangat merindukannya. Sebenarnya saya juga ingin sekali bertemu kalian semua. Ingin melihat siapa saja teman-teman Xiao Xingxin-ku. Xiao Xingxin? Halo, saya Xie Qichao, teman sekelas Sinyu. Halo, kakak senior. Halo. Lulusan universitas mana, Sobat Ye? Saya tidak kuliah. Lalu pekerjaan Sobat Ye sekarang apa? Saya sekarang keseharian saya sekarang mencuci baju Sinyu di rumah, memasak. Mungkin nanti akan mengurus anak juga. Jadi saya tidak punya waktu untuk bekerja. Jadi, Sobat Ye, begini ya pekerjaannya. Sinyu, mencari pria harus yang mapan. Agar bisa membantu bisnis, bukan begitu? Saya kaya asal suka sudah cukup. Ya, suka itu bagus. Tapi menurut saya sebagai seorang pria, yang penting itu sukses dalam berkarier. Sobat Ye masih muda. Kenapa tidak mencoba berkarier? Keluarga saya berbisnis jamu tradisional. Keluarga saya punya banyak perusahaan. Kalau Sobat Ye mau, kami kebetulan sedang butuh satpam. Mau coba tidak? Hahaha. Keluargamu jual obat. Iya, bisnis jamu tradisional. Seperti kata pepatah, tabib tak mengobati dirinya sendiri. Penyakitmu, apa karena keluargamu tidak bisa mengobatinya? Aku sakit, kamu yang sakit, seluruh keluargamu yang sakit. Bagaimanapun, jangan asal bicara. Kalau kamu masih menghinaku seperti ini, aku khawatir dengan kualitasmu. Pasti. Kubilang kau sakit, bukan bermaksud menghinamu. Tapi dari sudut pandang medis, kau memang sakit. Baik, bagaimanapun juga, keluarga kami adalah keluarga praktisi medis. Karena terbiasa melihat dan mendengar, aku juga sedikit paham tentang medis. Sobat Ye bilang aku sakit. Aku ingin tahu, aku sakit apa? Pasti. Tekstur kulit Anda menunjukkan sedikit masalah. Ini akan segera meresap ke otot dan perut Anda. Jika tidak segera diobati, kondisi Anda akan semakin parah dan akan menjadi sangat kritis. Mungkin sudah terlambat. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Apakah kau seorang dokter? Kurasa aku sangat sehat sekarang. Jika aku tidak salah, Anda sering merasa lemah ginjal, sakit pinggang dan berkeringat di malam hari, bahkan sulit tidur. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kurasa aku baik-baik saja sekarang. Baik-baik saja. Pasti, mengingat kau dan Sinyu adalah teman sekelas, aku akan memberimu saran. Jangan membohongi diri sendiri. Aku membohongi diriku sendiri? Kau benar-benar menganggap dirimu tabib? Bolehkah aku tahu bagaimana kau bisa menilai itu? Wajahmu pucat, tatapanmu kosong, energi cimu tidak seimbang, tubuhmu mudah menghasilkan keringat dingin dan panas dalam. Saranku adalah, anak muda jangan terlalu sering berhubungan seks. Tertular penyakit kelamin. Akan menjadi masalah besar. Cukup? Jangan bicara omong kosong lagi, kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu. Yevan juga melakukan ini untuk kebaikanmu. Jika kamu memiliki gejala-gejala ini, pergilah ke rumah sakit. Tidak perlu repot-repot. Aku merasa hidupku baik-baik saja sekarang. Jangan bicarakan ini lagi. Makan. Bayar. Selamat siang, Pak. Total konsumsi Anda 800.000-5.000. Setelah dibulatkan, totalnya 800.000. 800.000? Aku tidak salah dengar kan? Anda tidak salah dengar, Pak. 800.000. Tunai atau kartu? Bukan.
Makan di sini semahal ini. Beberapa hidangan. Ditambah 2 botol anggur merah, harganya 800.000. Apa aku makan emas atau minum mutiara? Pak, Anda memesan anggur merah terbaik di restoran kami. 1 botol 400.000, 2 botol 800.000. Mengingat Anda adalah orang yang berselera tinggi. Manajer memutuskan untuk menggratiskan makanan Anda. Yevan, awas kau. Kalau aku tidak menghabisimu, aku akan makan tai sambil jungkir balik. Bos, Yevan dan Zhou Xinyu memang bersama. Mereka masuk ke villa dan tidak pernah keluar lagi. Sialan, apa aku menyuruhmu menyelidiki ini? Latar belakang. Yang kuminta adalah latar belakang. Latar belakangnya juga sudah kutemukan. Saat ini di kota Jiangnan, tidak ada keluarga besar bermarga Ye. Sialan. Orang ini ternyata wanita jalang peliharaan Zhou Xinyu. Manajer umum hanyalah seorang pegawai. Apa kekuatan yang mereka miliki? Begini, panggil beberapa orang, hajar dia untukku. Aku ingin dia tahu apa akibat dari kesombongannya. Baik, aku akan pergi sekarang. Bos, apakah dia sudah datang? Sudah, di sana. Kakak, saya salah kakak. Kakak. Kalau kau tidak ingin mati, pergilah dan beritahu si Kicau. Jangan cari masalah lagi. Selamat pagi, Pak Ye. Pak Ye, ini tagihan bulan lalu, silakan diperiksa. Baiklah. Pak Ye, saya permisi keluar sebentar untuk menerima telepon. Apa yang kau inginkan? Kenapa kau memaksaku seperti ini? Aku hanya memberimu 10 menit. Jika aku tidak melihatmu, jangan salahkan aku. Kumohon, lepaskan keluargaku. Diam, aku sudah memberitahumu tempatnya. Kau boleh saja tidak datang, tapi pikirkan konsekuensinya. Wah, datang lebih awal, ya. Kau benar-benar khawatir dengan ibumu, atau kau tidak sabar untuk jatuh ke pelukan kakak? Uang gua tahu? Apa yang kau lakukan pada ibuku? Kalau kau mau uang, aku akan berikan padamu. Aku datang ke sini hari ini, bukan untuk meminta uang darimu. Justru sebaliknya, aku datang untuk memberimu uang. Bukankah kau ingin membiayai pengobatan ibumu? Dengan patuh, tidurlah denganku. Aku akan memberimu 30 juta rupiah. Saya tidak akan tidur dengan Anda. Uang itu akan saya siapkan. Jangan tolak tawaranku. Sejujurnya, 30 juta rupiah itu karena kau belum pernah pacaran. Kau pikir kau begitu berharga? Jangan lupa kau tidak hanya punya hutang, tetapi biaya pengobatan ibumu selanjutnya juga tidak sedikit. Jika nanti kau menjadi wanitaku, kau bisa membayarnya perlahan. Setelah gajian, saya pasti akan membayar semua biaya pengobatan. Dengan gajimu yang sedikit itu, kau pikir cukup untuk membayar. Aku sudah memberimu jalan keluar. Kenapa kau tidak berterima kasih padaku? Jika uangnya tidak cukup, saya akan membantunya membayar. Pak Ye, kenapa Anda di sini? Kebetulan lewat. Cing-cing, kenapa tidak memberitahu saya kalau ada masalah? Dari mana kau muncul? Jangan berkeliaran kalau tidak ada urusan. Kau tidak tahu ini berbahaya.
Tentu saja aku tahu, berkeliaran memang berbahaya. Tapi sepertinya kalian tidak mengerti. Apa maksudmu? Maksudku, kalian sekarang dalam bahaya. Hah? Kau pikir kau jagoan? Kawan-kawan, hajar dia. Lihat apa? Cepat hajar dia. Serang. Ada apa? Jangan mendekat. Jangan mendekat, menjauh dariku. Keluargaku punya tambang. Kau percaya atau tidak? Kau berani memukulku. Sepupuku, aku punya koneksi. Percaya atau tidak? Punya uang bisa berobat, begitu? Aduh, kak, aku salah. Tolong jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Pergi! Ayo kita pergi. Pak Y, saya yang membuat Anda terlibat masalah ini. Mereka bukan orang baik. Mereka pasti akan menyusahkan Anda lagi nanti. Jika mereka mengganggumu lagi, beritahu aku. Terima kasih Pak Y. Mau apa kamu ke sini? Sinyu, dengarkan aku. Cepat ceraikan pemulung itu. Dia suamiku. Kenapa aku harus menceraikannya? Kamu adalah wanita yang disukai Zhu Jianhao. Apa kau tidak tahu caranya? Tuan muda Zhu sudah bilang, selama kamu belum dengannya, dia tidak akan keberatan. Dia tidak tahu malu. Dan kau? Kau pikir kau siapa? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku? Kalau mau, kau saja yang menikah dengannya. Bilang padanya, aku sudah tidur dengan suamiku. Kau, Zhou Xinyu, jangan keras kepala. Apa kau? Aku melakukan ini juga demi ayahmu. Apa kau ingin melihat perusahaan ayahmu bangkrut? Kau pikir dengan mengatakan ini, aku akan menyerah? Perusahaan ayahmu sedang mengalami krisis utang. Dana bantuan pertama dari keluarga Zhu sudah diserahkan. Tuan muda Zhu secara eksplisit ingin bertemu denganmu. Pergi, aku tidak mau melihatmu lagi. Jika kamu tidak ingin melihat perusahaan ayahmu bangkrut, temui dia. Tentu saja, keputusan ada di tanganmu. Ibu tiri ini, begitu terburu-buru menjualmu, kelihatannya dia mendapat keuntungan besar. Kamu begitu berharga. Menjual apa? Kalau tidak bisa bicara, lebih baik diam. Kenapa? Kamu bilang akan membantu keluarga kami melewati masa sulit, kan? Tentu saja. Malam ini aku harus pergi. Bisakah kamu menemaniku? Kamu istriku. Kemanapun kamu pergi, aku ikut. Nona, Tuan Besar sedang tidak di rumah. Nyonya sedang menunggu Nona di ruang rapat. Siapa orang ini? Tahu tidak, dalam situasi seperti ini, jangan terlalu dekat dengan pria. Nama saya Yevan, suami Yuxin. Cepat sekali melupakanku. Kau pikir kau siapa? Apa perlu aku mengingatmu? Dan apa kau punya hak untuk masuk ke sini? Dia suamiku. Ini rumah ayahku. Aku rasa dia berhak masuk. Siapa yang tidak tahu? Kau sengaja membuat ayahmu marah dengan menikahi pemulung ini. Aku sarankan kau berhenti sampai di sini. Dan kau, pecundang yang tidak tahu diri, menjadi menantu laki-laki. Apa kau merasa bangga? Aku tidak tahu apa tujuanmu bersama Yuxin, tapi aku harus memberitahumu. Tuan Zhu bukanlah orang yang bisa diusik. Sekarang masih ada waktu untuk bercerai dengan Yuxin. Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai dengan Yuxin, dan ini bukan urusanmu.
Bicaralah baik-baik denganmu. Kau benar-benar menganggap dirimu penting. Dasar kau tidak tahu diri. Kau, sampah masyarakat, masih mau macam-macam. Hanya karena kau punya wajah yang tampan, kau bisa menipu gadis-gadis muda dan kau. Ini memalukan. Menolak anak orang kaya, malah mau menikah dengan pemulung. Aku lihat kau. Sama seperti ayahmu, dari sananya memang miskin. Kau bicara pada siapa? Kau berani memukulku. Kau. Hari ini aku akan mewakili ibumu yang sudah meninggal, memberimu pelajaran. Aduh. Nyonya? Kau mau apa? Kau mau apa? Aku akan memanggil orang. Sebaiknya kau jangan memanggil orang. Kalau tidak, aku tidak keberatan, Di. Wajah perempuan tua dan jelek ini membuat beberapa goresan. Kau, jangan mendekat. Sebaiknya kau jangan memaksaku melanggar sumpahku. Mulutmu benar-benar bau, membuat orang ingin menamparmu beberapa kali. Kau bilang kau yang akan melakukannya sendiri, atau aku yang turun tangan. Kau, apa yang kau katakan? Aku yang akan melakukannya, aku yang akan melakukannya. Keraskan suaramu, aku tidak bisa mendengarmu. Kau mau aku yang melakukannya sendiri? Sayang, pulang. Yevan, bisakah kau tidak bertindak gegabah? Kau tahu konsekuensinya? Tadi saat kau memukulnya, kau tidak setenang sekarang. Aku tidak bercanda. Kau tahu Li Xiaorong. Dia tidak akan melepaskanmu. Aduh, aku tidak tega istriku disiram air. Kau tidak lihat, tadi saat dia disiram, wajahnya sangat marah. Ada apa? Ada orang. Sepertinya ada orang yang mengikuti kita. Mungkinkah orang suruhan Li Xiaorong keluarganya punya koneksi untuk hal seperti ini? Entah iya atau tidak, orang-orang ini tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Ayo pergi. Nanti di mobil. Jangan turun dari mobil. Kunci mobilnya. Dasar bocah, aku tahu ada wanita di mobilmu. Bawa kami ke sana, aku bisa mengundur kematianmu. Sudah selesai omong kosongnya? Kau ingin mati secepat itu? Jangan terburu-buru. Setelah membunuhmu, kami tetap bisa menemukan wanita itu. Cari mati. Kakak, jangan bunuh saya. Kalian dikirim oleh Li Xiaorong kan? Iya. Telepon dia. Baik. Apa sudah beres? Kakak, bisakah kau melepaskan aku? Apa? Apa yang kau bicarakan? Kakak, bisakah kau tidak membunuhku? Aku tidak akan mengganggumu lagi. Li Xiaorong, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yevan, aku akan membunuhmu. Kamu baik-baik saja, tidak terluka kan? Tidak apa-apa. Ayo, pulang. Lalu bagaimana dengan orang-orang tadi? Aku tidak tahu. Mungkin tersesat. Ayo pergi. Jika tidak bisa mendapatkan cukup uang, saya akan memberitahu rumah sakit untuk menghentikan perawatannya. Ibumu, sekarang dia selain menghabiskan uang, apalagi yang bisa dia lakukan? Uangku masih untuk biaya pengobatan ibuku, hanya tersisa segini. Saya hanya ingin 100 juta rupiah. Apakah kamu tidak mengerti apa yang kukatakan? Atau kamu tidak menganggapnya serius? Tapi aku benar-benar tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, carilah cara. Dasar tidak berguna.
Uangku masih untuk biaya perawatan ibu. Aku benar-benar tidak punya uang untukmu. Jadi, kamu punya uang? Sini, berikan padaku. Berikan uangnya padaku. Sampah. Kamu baik-baik saja, King Ching. Perampoknya sudah kutangkap. Ye, Pak Ye. Ayah. Ayah baik-baik saja. Ayah. Dia ayahmu. Iya, ayah tiri. Dia pacarmu? Kamu tidak punya uang? Dia yang memberi juga sama saja. Mau menikahi putriku? Harganya 200 juta rupiah. 200 juta rupiah? Sekarang kalau kau mau menikahi putriku, mas kawinnya 200 juta rupiah. 200 juta rupiah, kau bisa dapat istri. Kau tidak rugi. 200 juta rupiah bisa kuberikan, tapi ingat perkataanmu. Setelah kuberikan, dia akan menjadi wanitaku. Jika kau berani mengganggunya lagi, jangan salahkan aku. Baik, kasih uang, kasih orang. Selama uangnya sampai, dia menjadi milikmu. Aku jamin, aku tidak akan pernah mengganggu dia dan ibunya lagi. Tunggu di sini. Baik. Kau tidak rugi. Pak Ye, ada hotel di sana. Apa maksudmu? Bukankah tadi kamu menghabiskan 400 juta rupiah untuk menebusku kembali? Maksudku, aku adalah wanitamu. Kamu pasti ingin melakukan. Kamu salah sangka. Aku tidak tertarik padamu. Kalau begitu, tadi kamu sudah bilang, aku adalah wanitamu. Pesan kamar. Kamar standar atau? Kasur bundar besar. 400 juta rupiah itu hanya untuk menebus kebebasanmu. Hanya itu saja. Hanya seperti itu. Kalau begitu, jika suatu hari nanti kamu mau bilang saja padaku kapanpun, aku jadi putramu. Pulanglah. Dendam ini harus terbalas. Yevan, kalau aku tidak menghabisimu, aku bukan si Ye Kicau. Bagaimana kau bisa di sini? Tentu saja aku punya urusan denganmu. Kalau untuk makan malam, lupakan saja. Memang aku ingin mengajakmu makan malam. Jangan salah paham. Hanya kumpul-kumpul antar teman. Kau juga bisa mengajak keluargamu. Membawa keluarga. Aku tidak tahu apakah aku ada waktu malam ini. Dan juga tidak tahu apakah dia ada waktu malam ini. Hanya makan malam bersama sekalian membicarakan bisnis. Kau juga tahu, aku baru saja mengambil alih urusan keluarga, ingin memperluas bisnis. Aku merasa terakhir kali dengan suamimu ada sedikit kesalahpahaman. Jadi aku mengajak kalian berdua makan malam bersama. Kita bicarakan bisnis. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membawanya malam ini. Kejadian terakhir itu bagaimana? Kalian bawa banyak orang ke sana kok kalian malah semuanya masuk rumah sakit. Kakak Chow, anak-anak itu aneh sekali. Orang-orang kita bahkan tidak bertahan setengah menit pun. Dia juga menyuruh saya memperingatkan Anda. Kalau Anda masih mengganggunya, dia tidak akan membiarkan kita hidup tenang. Omong kosong. Saya ini Tuan Muda Xie, tidak pernah takut pada siapapun. Bagaimana bisa kalian semua pergi ke sana, tapi kalian malah semua masuk rumah sakit? Ingat itu baik-baik, ganti dengan orang yang lebih jago. Dengar? Kak Chow, tenang saja. Kali ini, saya pasti akan menghajarnya sampai dia tidak mengenali orang tuanya sendiri. Halo Yevan, kamu di mana? Sayangku, ada perintah apa? Malam ini pulang, kita makan malam bersama. Sayangku mau mentraktir aku makan, boleh. Bukan aku yang mau mentraktir. Tapi si Kicau, dia bilang mau makan malam bersama malam ini.
Xie Qichao. Baiklah. Anak itu mau main apa lagi? Sayang, Kamu pergi kemana? Sobat Y, lama tak jumpa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk makan malam ini. aku hanya menemani istriku makan malam. Tidak perlu berterima kasih. Kalau begitu, terima kasih sudah berkenan hadir. Ayo, ruangannya sudah dipesan. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Ayo. Kalian berdua tidak lapar kan? Aku mau pergi ke rumah teman mengambil sesuatu. Tunggu aku beberapa menit. Silakan, tidak apa-apa. Mereka mau apa? Perampokan? Tenang, tidak perlu lapor polisi. Kurasa tidak perlu. Kita lihat saja apa mau mereka. Bagaimana kalau kita telepon Xie Qichao? Tidak usah. Mereka juga tidak berani macam-macam. Lagi pula, kita kan di dalam mobil. Kurasa mobil ini cukup aman. Hei. Keluar, keluar. Hei. Hei. Keluar. Keluar. Hei, hei. Buka pintunya, buka pintunya. Buka pintunya, buka pintunya. Keluar. Rampok. Tidak mau buka pintu ya, saya dobrak nih. Buka pintunya, buka pintunya. Buka pintu, buka pintu. Kalau tidak dibuka, saya dobrak. Yevan, awas kau. Sialan, mobilku baru beli. Kalian bisa kerja tidak? Saya suruh kalian menghajar orang. Siapa suruh kalian merusak mobil? Kau siapa? Cari mati ya. Berani sentuh aku. Tahu aku siapa? Bos kalian pun berani kalian hajar. Siapa bosmu? Mau ku hajar kau. Tunggu. Kau bosnya. Mobil ini punyamu. Punyaku. Sekarang tahu siapa aku kan? Sekarang aku tahu engkau siapa. Mobilmu bagus juga. Mau pinjam uang sedikit. Kalau tidak mau menderita, lakukan sendiri. Lihat, mobilku kalian buat jadi apa? Masih minta uang? Kalian mampu menggantinya? Tidak mau bayar ya, kawan-kawan. Kalian mau apa? Cari mati ya? Jurus Fosan tanpa bayangan. Bajingan kau. Kau. Rasakan tendanganku. Sialan kau. Apa mereka akan membunuh Xie Qichao? Kau tidak dengar tadi. Orang-orang ini, semuanya aktor yang disewa Xie Qichao, hanya ingin menipuku untuk turun dari mobil, lalu memukulku. Tapi pukulan mereka terlalu keras. Jangan pukul lagi. Berhenti. Astaga. Berhenti. Kenapa kalian tidak mengikuti naskahnya? Kalian seharusnya memukul orang yang di dalam mobil itu. Sialan, masih menyuruhku memukulnya? Aduh, berhenti. Berhenti. Jangan pukul aku. Aku bos kalian. Aku akan memberi kalian uang. Aku akan memberi kalian uang. Berhenti. Berhenti. Aku akan memberi kalian uang. Berhenti. Berhenti. Aku akan memberi kalian uang. 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 Ayo pergi.
Sia Kicau, kau baik-baik saja. Aku sudah menelpon ambulans. Orang-orang bodoh ini, kenapa memukulku begitu keras? Pak Xie, bagaimana kau bisa memprovokasi orang-orang ini? Mereka benar-benar mengerikan. Yevan, aku ingat kau. Kau begitu jago berkelahi. Kenapa kau tidak membantuku? Maaf, aku belum pernah melihat kejadian seperti ini. Jadi aku ingin melihatnya lebih lama. Kau. Dasar bocah, kau terlihat seperti orang kaya. Pinjamkan sedikit uang dong. Kalian mau apa? Ngomong-ngomong, siapa orang yang kita cari? Kak Cao, kok kau jadi begini? Kau tadi lari kemana? Tadi aku menyewa beberapa orang. Kenapa begini? Yang tadi itu, kita cuma sewa satu kelompok saja. Di sana banyak gang. Kita muter-muter dulu baru sampai. Kau ini hanya bikin masalah saja. Kalian berdua saling kenal? Dia ada di sini. Langsung serang saja. Sia Kicau, kau sebenarnya mau apa? Diam di belakangku. Jangan bergerak. Aduh. Kalian serang aku bersama saja. Aku tidak mau buang-buang waktu. Kakak baik-baik saja. Dasar kau rendahan. Kakak, saya benar-benar buta. Ini semua karena Sia Kicau. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Aku akan mengembalikan uang kotor itu padanya. Bisakah kau melepaskan kami? Segera pergi dari hadapanku. Baik. Sayang, ayo kita pulang. Untuk sarapan. Rasanya enak. Kelihatannya tak kalah dari restoran bintang 5. Kau memasak dengan sangat profesional, kenapa tidak bekerja? Mau tahu? Batalkan dulu kontraknya, baru ku beritahu. Jangan mimpi. Halo Pak Ye, apakah saya mengganggu Anda? Ah, tidak. Ada apa? Apakah Anda punya waktu malam ini? Saya ingin berterima kasih dan mentraktir Anda makan malam. Baiklah, tidak masalah. Malam ini, saya yang bayar. Anda tidak boleh merebutnya. Sayang, bolehkah aku pinjam mobilmu malam ini? Boleh. Wah, berpakaian begitu modis. Mau merayu gadis mana? Bukankah aku melihatmu sangat sibuk? Aku takut kau tidak punya waktu untuk menemaniku. Pergi cari istri muda, pulang dan jadi saudara perempuanmu. Dasar tidak tahu malu. Sebaiknya kau bawa pulang beberapa, lagi pula banyak kamar di rumah. Mobilku parkir di belakang. Ayo naik. Datang, Kak. Kak Van, apakah kau selalu datang ke sini? Mereka sepertinya sangat mengenalmu. Aku adalah manajer bar ini. Aku bekerja paruh waktu di sini di malam hari. Bukankah itu sangat melelahkan setiap hari? Tidak, aku akan memesan beberapa minuman. Kak Van, kau tidak ada beberapa hari ini, Budeng telah merekrut manajer baru. Merekrut lagi satu. Iya, tapi ini, posisi Anda, di atas pengurus ini. Dan juga, semua masalah harus meminta instruksi Anda terlebih dahulu. Katanya jam kerja Anda sangat fleksibel. Ada hal seperti itu? Bagaimana bisa? Seseorang melecehkan saya. Kemarilah adik, temani Kak Bao minum. Jangan sentuh saya.
Aduh, kau tidak mengenali Kak Bau. Nurut saja, Kak Bau akan membelikanmu satu jalan. Kau gila ya? Sialan berani memukulku. Cari mati kau. Dia orangnya. Kejar dia. Berhenti. Nak, kau malah lari. Coba lari lagi. Sudah selesai bicara. Mulutmu lumayan keras juga ya. Hari ini, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Lihat saja nanti apakah kau masih berani bicara sembarangan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tadi aku yang memukulmu. Kalau kau mau memukul, pukul saja aku. Tidak ada hubungannya. Hari ini hanya karena dia bersikap sombong. Masalah ini menjadi besar dengannya. Kau mau bagaimana? Nah, kau tidak kenal aku. Memangnya aku harus kenal kau? Bahkan Kak Bau saja tidak dikenal, masih berani sombong. Tidak mungkin ada orang di Jiangnan yang tidak kenal Kak Bau, kan? Orang ini sepertinya orang udik yang baru datang ke kota. Kak Bau, menurutku lebih baik kau hajar dia dulu. Hajar dia, baru dia akan tahu. Jangan terburu-buru. Kau anak muda punya nyali juga? Apa latar belakangmu? Tidak ada latar belakang. Tapi melihat kalian semua sudah mengejarku begitu lama. Sekarang aku ingin membuat kalian tidak bisa kembali. Tidak ada latar belakang? Berarti tidak ada dukungan? Lalu apa yang kau sombongkan? Serang. Lumpuhkan pria itu. Bawa pergi wanita itu. Baik. Kenapa aku dipukul? Kau mau apa? Aku tidak memukulmu. Jangan cari masalah denganku. Bagaimana kalau ku bilang, aku suka melampiaskan amarah dengan memukul orang? Tidak perlu repot-repot ke aku akan melakukannya sendiri. Keraskan suaramu, aku tidak dengar. Baik. Pukul dengan ritme. Baik. Ini salahku. Tadinya aku ingin mengajakmu makan, sekalian pergi ke klub untuk mengurus sesuatu. Tidak disangka hal seperti ini terjadi. Aku sudah hampir selesai makan. Sebenarnya ini juga salahku. Bagaimana kalau kita pindah ke tempat lain untuk makan? Tidak, terima kasih. Kak Van, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Lain kali saya akan mentraktir Anda makan. Ayo pergi. Tidak berhasil membawanya kembali. Sedikit lagi, aku akan segera mendapatkannya. Kalau begitu engkau harus berusaha lebih keras. Aku akan ke kantor. Pak Ye, ini surat utangnya. Menyuruhku menagih hutang. Iya. Ayo pergi. Hahaha, sayangku. Aduh, Pak Sun, bagaimana kalau kita lanjutkan di rumah saja? Bagaimana jika ada orang yang masuk? Apa yang harus kita lakukan? Takut apa? Ini tempatku. Aku mau melakukan ini. Siapa yang berani mengganggu? Aduh, apaan sih? Melakukan apa? Cepat, cepat, cepat. Ada orang di dalam? Siapa itu? Pergi. Bukan. Jangan pedulikan. Aduh, aduh. Jangan ganggu kesenanganku. Aduh, jangan, jangan. Aduh. Siapa itu? Saya tidak ada di sini. Pergi. Kembali. Kembali lagi nanti. Dengar, jangan ganggu kesenanganku. Kau siapa? Aduh. Kau siapa sih? Lihat apa? Lihat. Apa yang kau lakukan? Pak Sun, asyik sekali ya. Ada urusan. Sekretaris yang kerjakan. Tidak ada urusan. Sekretarisnya dikerjakan. Oh ya, saya lupa memberitahu Anda. Saya datang untuk menagih uang. Menagih uang? Anda dari Tenglong Internasional? Karena Anda masih ingat, saya tidak mau banyak bicara. Banyak bicara? Pengecut sepertimu berani menagih uang. Saya beritahu Anda dengan jelas. Sekarang Anda membuat saya sangat kesal. Kalau tahu diri, segera pergi. Gue kasih tahu sama Loe, sekarang Loe bikin gue gondok banget. Mendingan lo, cepetan pergi dari sini. Kesabaran gue dalam menagih uang terbatas. Pikirin baik-baik. Mikir, menyuruh gue mikir,
Hahaha, kayaknya Lowi udah bosen hidup ya. Satpam, Satpam. Jadi, Loe nggak niat balikin duitnya. Ini pertanyaan penting. Tolong jawab yang jujur. Balikin duit, balikin pantat. Minta duit sama gue, Loe udah bosan hidup. Bagus deh kalau Loe nggak mau balikin. Gue jadi tenang. Aduh, Pak Sun, Pak Sun, Pak Sun. Loe tunggu aja. Kalian pada kura-kura apa? Baru datang sekarang, cepetan habisin dia. Aduh, jangan pukul saya. Jangan pukul saya. Jangan pukul saya. Saya beritahu sekali lagi, saya tidak sabar. Cepat bayar utangmu. Baik, baik, baik. Saya akan bayar. Jangan pukul saya. Halo Kak Bau, Kak Bau. Saya anak buahmu. Ada sedikit masalah di sini. Tolong saya. Luangkan waktu untuk membantu saya. Baik, saya akan ke sana sekarang. Baik, baik, baik. Terima kasih Kak Bau. Wah, Kak Bau, akhirnya kau datang juga. Saya peringatkan kau, Nak. Tenanglah selama beberapa waktu ini. Saya tahu seseorang datang dan memukuli saya. Bukan bos macan yang memukul. Bukan saya. Dia menampar mukamu. Di mana? Di dalam. Serang. Cepat, cepat, cepat. Kak, saya bukan wanita seperti itu. Kak Bau, anak ini yang membuatku babak belur begitu. Pak Sun, Anda tidak adil. Saya sudah memberi Anda 3 kesempatan. Anda sendiri yang tidak menghargainya. Apa maksudmu 3 kesempatan? Nah, kamu kan jago berkelahi. Sekarang Kak Bau sudah datang. Tunggu saja ajalmu. Aku tidak peduli siapapun dia, Kak Bau atau Kahu. Selama kau tidak bisa membayar, tetap kupukul. Kak Bau, lihat betapa sombongnya anak ini. Kau lihat kan? Keterlaluan sekali. Anak ini bahkan tidak menganggapmu ada. Apakah Anda pengawalnya? Bukan. Saya hanya kebetulan lewat dan mampir melihat. Kak Bau, Kak Bau, Kak Bau, bukankah Anda datang untuk membantuku? Dasar anjing. Pergi sana kau. Tutup mulutmu. Saya tidak terlalu kenal orang ini. Hanya lewat saja, sekalian mampir melihat-lihat. Tidak ada maksud lain. Wajahmu sembuhnya cepat juga ya. Sudah hampir sembuh. Saya ingat saya pernah bilang padamu untuk lebih berusaha. Sekarang kau sepertinya tidak mengingat saya. Tidak ingat-ingat. Kau sepertinya tidak mengerti maksud saya. Men, mengerti. Saya minta kau lebih berusaha. Mengerti? Mengerti. Baiklah, saya datang untuk membicarakan hal yang serius. Anak ini berhutang uang pada saya. Kau bicaralah dengannya. Kak Bao, anak ini sangat sombong. Bagaimana kalau kita... Anak buahmu ini sepertinya tidak terlalu mendengarkanmu. Saya bantu mendidiknya, seharusnya tidak masalah kan? Tidak masalah. Merepotkanmu. Sekarang bisa bicara yang serius? Bisa. Aha. Sun Chenglong, cepat bayar semua utangnya. Baik. Saya bayar. Sekretaris, kamu sedang apa? Cepat kemari. Baik, Pak Sun. Tunggu. Kita semua sudah dewasa. Berhutang berapa bunganya? Kalian sendiri harusnya tahu. Masih ada bunganya? Sesuai aturan perusahaan. Dengar tidak? Masih sesuai aturan perusahaan? Ya. Bagaimana? Ada masalah? Tidak masalah. Bagaimana kalau begini? Kalian urus sendiri saja. Hei, bagaimana kabarmu? Mereka tidak melakukan apapun padamu kan? Mereka bisa apa padaku? Hei, tidak apa-apa. Uangnya belum kembali, kita pulang saja dulu. Uangnya sudah kembali. Apa katamu? Uangnya sudah kembali.
Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa begitu mudah memberikan uang itu padamu? Kamu tidak diganggu di dalam, kan? Hai, aku hanya masuk ke sana untuk meminta mereka mengembalikan uangku. Sekalian meminta sedikit bunga. Lalu mereka segera mentransfernya. Uang ini didapatkan dengan begitu mudah. Bagaimana sebenarnya kamu membuat mereka mengembalikan uangnya? Ah, sesederhana itu. Sesederhana itu? Ayo, aku traktir makan. King Ching, saya Direktur Utama Departemen Wali Kota, Wang Liangcai, atasan langsungmu. Saya ingin meminta maaf atas perilaku saya hari ini. Saya sangat menyukaimu. Maukah kau menjadi pacarku? Jangan sentuh aku lagi dan aku akan lapor polisi. Aku tidak menerima permintaan maafmu. Menjauhlah dariku, oke? Kurasa ada kesalahpahaman di antara kita. Kau terlalu cantik, jadi aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Bisakah kau pergi? Aku merasa mual melihatmu sekarang. Direktur Wang, apa kau masih ingin melakukan sesuatu? Yevan, saya hanya ingin berdamai dengan karyawan ini. Saya harap kau tidak ikut campur. Luo Shiking adalah teman saya. Saya pikir dia tidak ingin kau mengoceh di sini. Jadi sekarang kau bisa pergi. Apa urusannya denganmu? Hai, halo. Kita semua dari departemen yang sama. Banyak teman, banyak jalan. Saya juga berharap bisa akrab dengan kalian. Tapi aku tidak mau berteman denganmu. Saya yakin Luo Shiking juga tidak suka berteman denganmu. Apa katamu? Direktur Wang, saya harap Anda segera pergi dari sini. Saya ini temperamennya tidak terlalu bagus. Kalau kau memprovokasiku, aku sulit mengendalikan diri untuk tidak memukulmu. Dasar bocah, kau benar-benar menganggap perusahaan ini rumahmu sendiri ya? Anak orang kaya hebat sekali ya. Aku juga bisa membuat perusahaan memecatmu. Jangan bicara lagi, Direktur Utama datang. Direktur Utama, Anda datang. Direktur Wang, ada apa? Karyawan baru di perusahaan saya tidak menghormati saya dan di depan banyak orang mengancam akan memukul saya. Ada hal seperti itu? Dialah. Saya diteror olehnya yang sangat mengganggu pekerjaan saya. Saya harap perusahaan akan menangani orang seperti ini dengan serius. Dasar kau. Tadi kau sangat angkuh kan? Presiden direktur sudah datang. Kau masih duduk di sini. Tidak sopan sekali. Kau, lihat ke sini. Bukan seperti itu. Saya dan Yevan berteman. Dia hanya ingin membantu saya. Tadi Wang Liangcai mengganggu saya. Dia tidak sengaja membuat masalah. Teman? Iya, saya dan Yevan berteman baik. Dia ingin membantu saya, makanya dia turun tangan. Dia bilang dia diganggu. Apakah itu benar? Bukan, Bu Presiden Direktur. Saya tanya, apa kau melakukannya? Saya hanya ingin meminta maaf padanya. Tulis surat pernyataan untuk saya tentang masalah ini dan catat pelanggaran berat. Hanya begitu. Pelanggaran berat? Perusahaan punya aturan, kau mengganggu rekan kerja, sudah melanggar aturan. Bukan, Bu Presiden Direktur, saya punya alasan untuk memecatmu. Pak Ye ya, saya ingin memahami situasi spesifiknya. Ikut saya ke kantor. Saya yang membuatmu terlibat. Tidak apa-apa. Yevan, awas kau. Istriku marah. Siapa istrimu? Tolong jaga ucapanmu. Bu Presiden, Anda mungkin salah paham. Apa kau menganggapku istrimu? Secepat ini sudah berhubungan dengan rekan kerja perempuan. Kau pikir ini lucu? Saya baru saja datang ke perusahaan. Mana mungkin saya berhubungan dengan rekan kerja perempuan. Ini hanya interaksi antara rekan kerja. Mendengar nada bicaramu, kau punya niat seperti itu. Hanya saja belum berhasil. Sayang, jangan marah. Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Aku juga tidak punya perasaan seperti itu padanya. Haruskah aku tidak marah? Jika hari ini aku tidak memergokimu, kau tidak berniat memberitahuku kan? Saya akui, kesalahan saya karena tidak memberitahumu. Tapi aku benar-benar tidak tertarik padanya. Aku tidak bermaksud jahat. Katakan, apa kau menyukai rekan kerja perempuan itu? Tidak, sungguh tidak. Mereka semua bilang kau mahir dalam berbagai bahasa dan sangat akurat dalam penentuan posisi pasar. Katakan padaku, dari mana kau mempelajari semua ini? Kau memiliki kemampuan yang begitu hebat, tapi tidak memberitahuku secara langsung. Apa kau senang menipuku? Aku tidak pernah bilang kemampuanku tidak hebat, dan aku masih punya banyak kelebihan, terutama. Berhenti. Lihat dulu baju-baju baru ini, dan bicarakan tentang penentuan posisi pasar. Untuk hal-hal ini, aku hanya seorang manajer umum Departemen Pemasaran. Tidak perlu bertanya padaku, kan? Tidak ingin menjadi direktur Departemen Pemasaran? Tidak masalah. Yang penting bisa bekerja di perusahaan istriku.
Kemampuan kerja Wang Liangcai lumayan, tapi kepribadiannya tidak baik. Aku masih menggunakannya karena terpaksa. Jika kemampuanmu cukup bagus, kau bisa menggantikannya. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Kemampuan bahasa asingmu bagus, lain kali ikut saya dalam perjalanan bisnis. Jadi penerjemah pribadi saya. Hah? Kenapa? Kamu tidak mau? Siapa bilang tidak mau? Selama ada tambahan uang, saya mau. Sayang, tanpa tambahan uang juga tidak apa-apa. Kak Van, jika direktur utama mempersulitmu, bilang saja padaku, aku akan mencarikanmu pekerjaan, pasti gajinya lebih tinggi dari sekarang. Terima kasih. Kak Van, kita sudah saling kenal begitu lama, kamu tidak pernah berpikir untuk meminta nomor teleponku. Aku punya nomor teleponmu. Bukankah waktu itu tertulis di resume perusahaan? Kalau begitu, sebutkan untukku. 15808088817. Kamu tahu nomor teleponku, tapi aku tidak tahu nomormu. Ini tidak adil. Kalau begitu saya pulang dulu, sampai jumpa besok. Keluar, ada masalah apa? Selesaikan saja langsung. Saya tidak mau buang-buang waktu. Paman Zhang, kenapa Anda? Kamu siapa kok kenal saya? Lebih baik Bapak beritahu saya dulu. Apa sebenarnya mau Bapak? Kamu mau apakan King? Saya tidak akan melepaskanmu. Jelaskan kepada saya, apa sebenarnya yang terjadi? Jangan kira karena Paman Hong sakit kalian bisa merebut kekuasaan. Kila tidak ada hubungannya dengan ini. Jangan gunakan King untuk mengancam Nona. Ketua Hong, apa yang Anda bicarakan? Masih pura-pura bodoh. Aku tahu tujuanmu. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Kau bisa mengalahkanku atau tidak. Kau harus tahu di dalam hatimu. Aku baru saja bilang akan mematahkan kakimu. Kau percaya atau tidak aku bisa melakukannya sekarang. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan takut padamu. Aku tahu kau tidak akan takut. Tapi jika kau tidak menjelaskannya, kau sebenarnya datang untuk melawan aku, atau melawan Luo Shiqing. Aku akan melucuti pakaianmu sekarang, dan mengikatmu di pohon. Jangan berpura-pura bodoh. Tentu saja, aku datang untuk melawanmu. Hubunganmu dengan keluarga Deng tidak ada hubungannya dengan King Ching. Kalau ada masalah, datanglah padaku. Siapa yang diganggu Deng Yina lagi? Luo Shiqing, dia bukan bermarga Deng, kan? Masih pura-pura bodoh. Paman Zhang, masih ingat aku kan? Yevan, kau. Saya tahu kemampuan bela dirimu bagus, tapi tidak kusangka sehebat ini. Sepertinya Nona Besar menyerahkan pengelolaan klub ini kepadamu. Adalah pilihan yang tepat. Cepat katakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa hubunganmu dengan Luo Shiqing? Bukankah pertanyaan ini seharusnya kutanyakan? Bagaimana kau mengenal King Ching? Apakah King teman sekelasmu? Bukankah kau sudah bekerja? Dia karyawan di perusahaanku. Hari ini kami pulang kerja bersama. Begini. King adalah anak haram dari tuan besar keluarga Deng. Kakaknya adalah Deng Yina. Kau tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu? Dan siapa sebenarnya yang keluarga Deng sakiti? Apa yang sebenarnya terjadi? Sejujurnya, hari ini murni kesalahpahaman. King tidak mengerti banyak hal. Jangan beritahu dia. Aku harap King bisa hidup dengan tenang.